Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Oh ya, ada yang tidak hadir pada Zoom meeting kali ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Oh, hadir semua ya. Baguslah Ya, kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Yang akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nanti kalian perhatikan ya gambarnya. Nah, ini dia. Sudah nampak? Sudah, Ibu. Nah, di sini ada beberapa gambar. Jadi Ibu ingin bertanya nih sama Dina. Ini gambar apa, Dina? Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan gambar lingkungan yang sudah tercemar, Bu. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan lingkungan yang belum tercemar, Bu. Iya, betul sekali. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini merupakan gambar yang lingkungan yang sudah tercemar. Dapat kita lihat asap dari pabrik dan limbah cair dari pabrik yang mengotori sungai. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini gambar lingkungan yang masih bersih, yang terhindar dari pencemaran. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan, di mana tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui penyebab pencemaran lingkungan dan untuk mencari ide atau gagasan untuk pemecahan masalah pencemaran lingkungan ini. Nah, metode pembelajaran yang Ibu gunakan dalam materi ini adalah project based learning, di mana nanti Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing untuk mendiskusikan suatu proyek yang nanti akan Ibu jelaskan, dan pengumpulannya itu adalah di minggu berikutnya. Baiklah, Ibu akan menampilkan PPT. Sudah nampak? Sudah, Ibu. Ya. Jadi coba kalian perhatikan dulu lingkungan di sekitar rumah kalian. Masih ada sampah atau tidak? Coba Dina. Sudah bersih lingkungannya? Masih ada sampah, Bu. Nah, kalau masih ada sampah dibersihkan supaya lingkungannya itu bersih. Jadi, Ibu ingin bertanya lagi nih kepada Lutfi Ayu, apa itu pencemaran lingkungan? Baik, Bu. Pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat atau bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Lutfi ya. Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan yang berupa polutan yang dapat mencemari air, tanah, udara, suara, baik secara fisik maupun secara kimia. Nah, polutan itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu polutan biologi yang berupa makhluk hidup, terutama kelompok mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan lainnya. Kemudian polutan fisika yang berupa energi yang disebabkan oleh faktor fisik seperti panas, dingin, dan radiasi. Dan polutan kimia yang terdiri dari senyawa kimia atau zat kimia seperti logam merkuri, gas CO2, gas CO, dan lainnya. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih kepada Yuli. Yuli tahu apa saja macam-macam pencemaran lingkungan? Tahu, Ibu. Coba sebutkan. Pencemaran udara, Bu, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara, Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih Yuli. Iya, Ibu. Jadi pencemaran lingkungan itu ada 4 macam. Yang pertama pencemaran air, yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam air yang menyebabkan kualitas air tersebut menurun, bahkan tidak dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, sumber pencemarnya ini biasanya berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dari pasar, dan lain-lainnya.
Kemudian pencemaran tanah, yaitu masuknya zat atau polutan ke dalam tanah secara berlebihan yang menyebabkan tanah tersebut tidak subur lagi. Biasanya berasal dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan lainnya. Dan yang ketiga itu pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam udara yang menyebabkan udara tersebut berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, biasanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna, pembangkit listrik maupun kendaraan bermotor. Dan yang terakhir itu pencemaran suara ataupun yang disebut kebisingan. Selanjutnya itu adalah limbah dan pengolahannya. Nah, limbah ini merupakan buangan yang dihasilkan dari proses produksi industri maupun domestik atau rumah tangga yang kehadirannya tidak diperlukan bahkan dapat merusak lingkungan. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya itu, limbah ini terdiri dari limbah organik yang berasal dari bagian organisme, biasanya berasal dari limbah rumah tangga, dan limbah anorganik yang berasal dari sumber daya alam yang tidak berbarukan. Misalnya itu dari pertambangan besi. Selanjutnya itu adalah pengolahan limbah. Yang pertama itu adalah pengolahan limbah cair. Ada 3 cara. Yang pertama pengolahan secara fisika, biasanya penyaringan. Yang kedua pengolahan secara kimia dengan menambahkan zat kimia untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap. Dan yang ketiga itu secara biologi dengan cara memanfaatkan berbagai macam mikroorganisme untuk mendegradasi atau menguraikan bahan-bahan tersebut, misalnya itu protozoa, bakteri, dan alga. Kemudian pengolahan limbah padat yang berupa potongan kertas, karton, kardus, gabus, atau busa dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pernak-pernik kerajinan untuk menghias rumah ataupun dijual. Kemudian pengolahan limbah gas berupa CO2, CO, SO2, dan NO2 itu dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan alat-alat yang dapat menghasilkan senyawa tersebut. Kemudian limbah organik berupa dedaunan, sampah rumah tangga, kotoran ternak merupakan limbah yang dapat diolah menjadi pupuk kompos, dan limbah ternak dapat diolah menjadi biogas. Kemudian jenis limbah organik yang lain dapat dijadikan kerajinan tangan. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Kemudian kemarin Ibu sudah membagi kelompok, jadi kalian akan berdiskusi menggunakan kelompok tersebut. Ini akan Ibu jelaskan LK yang akan kalian kerjakan dulu ya. Ibu share screen dulu. Nah, sudah nampak? Belum nampak ya? Sudah, Bu. Nah, sudah. Jadi nanti kita ada 3 kelompok ya. Jadi nanti setiap kelompok itu kegiatannya berbeda-beda. Nah, untuk kelompok pertama Ibu jelaskan dulu. Nanti di sini kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Kemudian petunjuk pengerjaannya adalah perhatikan gambar di bawah ini, kemudian diskusikan dengan kelompokmu tergolong ke dalam pencemaran apakah gambar di bawah ini. Nah, ini dia ada gambar. Nanti kalian jawab nih di sini, ini pencemaran apa. Kemudian di kegiatan kedua itu, coba diskusikan dan rencanakan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kalian buat solusi untuk mengatasi pencemaran pada poin pertama tadi, minimal 3 solusi ya. Kemudian di kegiatan ketiga, coba kalian buat jadwal perencanaan pembuatan proyek yang telah didiskusikan dengan kelompok terkait penyelesaian masalah pada poin pertama. Jadi nanti di sini kalian rencanakan proyek apa yang akan kalian buat dan waktunya kapan, nanti kalian tuliskan di sini. Kemudian kegiatan terakhir itu adalah lakukan kegiatan yang sudah direncanakan dan laporkan kegiatan kalian, kemudian upload ke media sosial berupa Instagram, Facebook, YouTube, atau lainnya. Tapi nanti ada laporan tertulisnya juga untuk Ibu sebagai penilaian. Nah, untuk kelompok kedua sama, nanti letakkan anggota namanya di sini, kemudian ini termasuk ke dalam pencemaran apa, tulis di sini, kemudian kegiatan kedua solusinya apa, minimal 3, kemudian buat perencanaan dan jadwalnya. Kemudian kegiatan keempat, laksanakan proyeknya dan upload di media sosial, kemudian berikan laporannya.
Kemudian untuk kelompok 3 nanti sama juga letakkan nama anggota kelompok, kemudian ini pencemaran apa, kemudian solusinya apa, proyeknya apa, dan jadwalnya kapan. Kemudian upload dan serahkan laporannya kepada Ibu. Nah, jika ada yang belum paham tentang kegiatan kita, silakan ditanyakan, ataupun tentang materinya, jika kurang paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Ada yang kurang paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah pencemaran lingkungan itu adalah masuknya pencemar atau polutan ke dalam lingkungan secara berlebihan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan itu menurun, bahkan berbahaya bagi makhluk sekitarnya. Jadi tetap jaga lingkungan sekitar supaya kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpul, laporan tertulisnya juga dikumpul. Mungkin cukup sekian, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Mungkin cukup sekian, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.